Selamat pagi, perkenalkan nama saya Dina Astuti Aprani Nenggolan. Saya dari Fakultas Farmasi. Di video ini saya akan menjelaskan tentang farmakokinetika. Nah, farmakokinetika ini berasal dari kata farmakon dan kinetik. Farmakon yang berarti obat serta kinetik yang berarti pergerakan. Jadi dapat kita ambil kesimpulannya, farmakokinetik ini adalah proses pergerakan obat di dalam tubuh. Nah, farmakokinetik ini terdiri dari 4 bagian. Yang pertama absorpsi, kedua distribusi, ketiga metabolisme, serta yang keempat adalah ekskresi. Nah, dari keempat hal tersebut saya akan menjelaskan satu persatu. Yang pertama adalah absorpsi. Nah, absorpsi adalah obat yang meliputi beberapa proses dari masuknya obat ke dalam tubuh hingga diserap oleh darah. Nah, obat diabsorpsi ini melalui beberapa metode, yaitu transfer aktif serta transfer pasif. Transfer aktif ini membutuhkan energi untuk menggerakkan obat dengan konsentrasi obat rendah ke konsentrasi obat tinggi. Nah, yang kedua adalah transfer pasif. Transfer pasif ini kebalikan dari transfer aktif, yaitu tidak memerlukan energi untuk menggerakkan obat. Sebab hanya dengan proses difusi, obat dapat berpindah dari daerah konsentrasi tinggi ke daerah konsentrasi rendah. Dan ini ada proses di sini namanya pinotosis. Pinotosis ini salah satu bentuk proses transfer aktif juga, yang dimana sel ini memakan partikel obat. Biasanya terjadi pada obat yang larut dalam lemak, seperti vitamin A, D, E, serta vitamin K. Nah, yang kedua saya akan menjelaskan tentang distribusi. Distribusi ini adalah proses obat diantarkan. Nah, distribusi tadi adalah proses obat yang dihantarkan dengan sirkulasi sistemik ke jaringan serta ke dalam cairan tubuh. Distribusi obat ini yang telah diabsorpsi tergantung beberapa faktor. Faktor yang pertama adalah aliran darah. Nah, aliran darah ini setelah obat sampai ke aliran darah, segera terdistribusi ke organ berdasarkan jumlah darahnya. Yang kedua adalah tergantung kapiler. Di sini ada struktur kapiler serta struktur obat. Dan yang ketiga adalah ikatan dengan protein. Obat beredar di seluruh tubuh berkontak dengan protein sehingga dapat terikat atau bebas. Obat dikatakan dengan protein tinggi adalah lebih besar 80% obat terikat dengan protein. Yang ketiga, kita membahas tentang metabolisme atau biotransformasi. Metabolisme atau biotransformasi obat ini adalah proses tubuh mengubah komposisi obat sehingga menjadi larut dan dapat dibuang melalui ekskresi. Obat dapat dimetabolit melalui beberapa cara. Yang pertama adalah menjadi metabolit aktif, menjadi metabolit inaktif, kemudian diekskresikan. Dan yang kedua adalah menjadi metabolit aktif, yaitu memiliki kerja farmakologinya tersendiri. Yang ketiga adalah bila di metabolisme lanjutan, beberapa obat diberikan dalam berbagai bentuk tidak aktif. Kemudian setelah di metabolisme, obat tersebut akan aktif atau prodrugs. Proses metabolisme ini terjadi di hepar, di ginjal, serta di membran usus. Yang terakhir kita akan membahas tentang ekskresi. Ekskresi obat artinya eliminasi atau pembuangan obat dari dalam tubuh kita. Sebagian besar obat dibuang dari tubuh oleh ginjal melalui urin. Obat dapat dibuang juga melalui paru-paru, eksoten atau keringat dan ludah. Kulit dan traktus intestinal. Kita sering mendengar kata waktu paruh. Waktu paruh ini adalah waktu yang dibutuhkan setengah dari obat dibuang dari tubuh. Faktor yang mempengaruhi waktu paruh ini adalah absorpsi, metabolisme, serta ekskresi. Waktu paruh sering diketahui untuk menerapkan berapa sering obat yang harus diberikan adalah.
Maksud saya waktu paruh sering kita ketahui penting untuk diketahui untuk menerapkan seberapa sering obat harus kita berikan atau seberapa sering obat yang harus kita konsumsi. Setelah video yang tadi itu, saya akan memberikan sedikit video tambahan mengenai farmakokinetika. Oke Sobat Sains Farmasi, video kali ini kita akan membahas tentang fase perjalanan obat sebelum obat tersebut tiba di tempat aksi atau sasaran targetnya. Fase yang pertama, kita bahas tentang fase biofarmasetik. Fase biofarmasetik sendiri berkaitan dengan bentuk sediaan obat dengan zat aktif. Jadi di sini pengaruh bentuk sediaan berpengaruh terhadap fase ini. Jadi kalau obatnya terbentuk tablet, berbentuk sirup ataupun berbentuk powder, di sini beda-beda ya kekuatan daripada atau kecepatan daripada fase biofarmasetik ini. Kalau obat tadi dalam bentuk tablet, maka tablet tersebut akan pecah menjadi granul dan zat aktif tersebut akan lepas dan terlarut. Dan berikutnya setelah terdisolusi, maka akan muncullah ketersediaan secara farmasi. Lalu obat tersebut dapat diabsorpsi. Lalu pada tahapan berikutnya, zat obat akan mengalami 4 buah bagian, yakni bagian absorpsi, distribusi, metabolisme, dan ekskresi. 4 bagian ini disebut juga dengan ADME. Kalau kita kaji secara detail lagi, bagian daripada ADME tadi yakni terdiri dari 4 bagian. Bagian pertama, obat yang siap untuk diabsorpsi, berikutnya obat yang ada dalam plasma, berikutnya obat yang ada dalam jaringan, dan obat yang ada di dalam urin, feses, dan bagian ekskresi lainnya. Oke, pada bagian pertama kita akan membahas absorpsi. Absorpsi terjadi di antara obat yang akan disiap untuk diabsorpsi dan obat yang ada dalam plasma. Maka disinilah terjadi absorpsi. Sedangkan distribusi terjadi pada saat obat yang ada dalam plasma disalurkan kepada jaringan. Yakni di proses ini disebut dengan proses distribusi. Sedangkan proses metabolisme yakninya proses yang terjadi di dalam jaringan ini sendiri. Yakni ada jaringan sel ataupun hati dan lain hal sebagainya di sini. Lalu berikutnya, setelah mencapai target metabolisme berupa metabolit, maka sisanya akan segera diekskresikan melalui urin yang biasanya bersifat larut air ataupun feses dengan sifat-sifat tertentu. Namun pada lain hal, obat yang ada dalam plasma dapat langsung berpenetrasi langsung ke dalam urin. Dan proses ini dinamakan dengan fase farmakokinetika. Berikutnya, setelah selesai dari fase farmakokinetika, maka ketersediaan hati untuk obat akan siap untuk memberikan efek dan akan memicu terjadinya interaksi obat dengan reseptor yang akan terjadi interaksi obat dengan reseptor di tempat kerja sehingga akan menimbulkan efek obat. Dan proses ini atau fase ini dinamakan dengan fase farmakodinamika. Oke sobat semua, jangan lupa like videonya, subscribe channelnya, share video ini kepada teman-teman kamu yang lain, dan jangan lupa hidupkan notifikasi daripada lonceng notifikasi kamu ya, untuk mendapatkan update terbaru daripada Sains Farmasi YouTube channel. Sampai jumpa di next video. Sekian dari video saya kali ini. Jika ada kesalahan kata atau pengucapan, saya minta maaf. Terima kasih dan selamat siang.